Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Abuya Ahmadi Abdul Fattah LCMA beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Fatah. Yang kami muliakan Agus Haji Anik Muhammad Maki BSCMA selaku Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Putra Al-Fatah. Yang kami hormati Ustadz Rashidi SPDI selaku narasumber pada acara webinar hari ini. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Putra Al-Fatah yang kami banggakan. Puja puji syukur terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dalam kondisi sehat tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumul kiamah. Semoga kita termasuk ke dalam hamba yang akan memperoleh syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Acara pagi hari ini adalah sebuah acara tahunan Pondok Pesantren Putra Al-Fatah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan terus berkarya. Yang dimana akhir-akhir ini rasa ingin tahu seorang santri yang semakin lama semakin berkurang. Juga untuk mencetak generasi-generasi yang kreatif, produktif, dan inovatif. Topik yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah literasi, yang bertajuk menumbuhkan minat santri dalam literasi. Latar belakang diadakannya acara ini disebabkan karena menurunnya minat santri dalam bidang literasi. Sedangkan di Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, setiap santri dituntut untuk dapat membuat sebuah karya tulis. Dan literasi menjadi tolak ukur kemampuan seseorang santri dalam membuat karya tulis. Tujuan diambilnya topik tersebut adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan santri mengenai literasi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat literasi dan terus berkarya? Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa langsung mendengarnya dari beliau, Ustadz Rashidi SPDI. Tapi sebelum kita memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, kami akan membacakan sedikit profil kehidupan beliau narasumber kita pada acara webinar pada pagi hari ini. Ustadz Rashidi adalah warga desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Beliau tertarik dengan bidang pendidikan serta seni budaya, sehingga semasa masih menjadi wartawan lapangan, saat bekerja di harian Suara Merdeka 2009 sampai 2014, banyak menulis soal pendidikan, seni, dan budaya. Belajar menulis sejak bergabung di Surat Kabar Mahasiswa, disingkat SKM, Amanat IAIN yang kini menjadi UIN, Wali Songo Semarang, dan sempat menjabat sebagai pemimpin umum PU di Semarang. Ia banyak belajar dari para wartawan, jurnalis. Beliau lama ini salah satu buku yang dieditnya Teladan Ulama Nusantara, dari tafakuh fi fiddin hingga khidmah pada umat dan negeri. Diterbitkan oleh Basnas RI dengan pengantar oleh Kiai Haji Maruf Amin, Wakil Presiden RI, dan dilaunching di kantor Basnas RI Jakarta pada 24 November 2023 lalu. Sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kami membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, iftitah bil Fatihah. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh beliau, Agus Haji Anik Muhammad Maki BSCMA. Yang ketiga, pembahasan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Rashidi SPDI.
Acara keempat, sesi tanya jawab. Acara kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni Iftitah bil Fatihah. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan lancar. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Agus Haji Anik Muhammad Maki di SCMA selaku Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Putra Al-Fatah. Kepada beliau Agus Haji Anik Muhammad Maki di SCMA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, suara kami terdengar nggih? Mohon direspon di obrolan juga bisa. Terdengar nggih Mas Arif, Mas Hida? Nggih, Gus. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, yang kami hormati yaitu guru kita Abuya Ahmad Abdul Fattah ma'al usrah mata'anallahu bituli umrihim wa hayatihim wa irzuqahum kamal as-sihha wal afiyah wassalama fid dunya wad dunya wal akhirah hatta yurshidana wa iyyakum jami'an ila ma'rifatillah wa ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kawan lama kami, sahabat kami, mentor kami, Ustadz Rosyidi SPD, ya, kalau nggak salah, Allah panjangkan umur beliau fi sihha wa afiyah wa salama, dan selalu Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Dan insya Allah juga kepada semua teman-teman santri Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakallahu. Kalau melihat daripada yang ikut webinar kali ini, jumlahnya 30 orang sampai detik ini, sebenarnya masih ada kayaknya yang belum masuk. Tapi yang pertama-tama kami atas nama Dewan Pengasuh dan juga Dewan Pimpinan, pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan webinar kepenulisan pada saat kali ini, wabil khusus kepada mentor kita, guru kita semua, Bapak Al-Ustadz Rosyidi Hafizahullah, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Dan atas nama Dewan Pengasuh juga dan Dewan Pimpinan, sangat merasa bahagia dan merasa bombong, senang sekali dengan adanya acara webinar kepenulisan ini. Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator, bahwasanya acara ini dilangsungkan mengingat menurunnya kualitas atau menurunnya rasa semangat daripada para santri Pondok Pesantren Putra Al-Fatah dalam hal tulis-menulis. Padahal secara sejarah, secara historis, adanya kepenulisan itu kita wajibkan karena kita memiliki banyak sekali media untuk menulis. Ada yang namanya kita punya website tersendiri, yaitu www.alfatah.com kalau nggak salah, atau Al-Fatah Kudus. Itu memang kita bikinkan web tersebut untuk menyediakan lahan dan wadah untuk para santri untuk bisa berkembang dalam dunia kepenulisan. Karena kita bisa mengetahui nalar, berpikir, dan bertambahnya ilmu seorang anak ketika dia bisa menulis. Nah, dan ini sudah menjadi tradisinya para ulama, tradisinya para sesepuh, para salafus saleh, bahkan bisa dikatakan tradisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalau kita melihat di dalam sejarah itu, ketika ada tawanan perang yang mau menebus, kalau nggak punya uang, maka tebusannya adalah dia harus mengajar tulis menulis kepada anak-anak dari para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya menulis untuk mengqayyidi atau untuk
mengetahui seberapa jauh penangkapan kita terhadap ilmu-ilmu yang kita terima transferannya daripada guru-guru kita. Makanya alhamdulillah sekarang media itu sudah tersedia begitu banyak. Ada media elektronik, ada media tulis, ada media cetak dan lain-lain. Akan tetapi anehnya semakin ke sini semangat itu menghilang. Bahkan terasa halah sebuah pokoknya aku gak ada tugasku dene mlebu web utawa ora karepmu penting aku ora takziran. Untuk informasi saja untuk Ustadz Rosidi bahwasanya nulis atau tulis dunia tulis menulis di pondok itu memang ditakzir gitu ya kalau tidak memberikan karyanya kalau nggak salah. Sampai sudah di level itu, berarti kan sudah parah sekali bahwasanya oh dunia tulis menulis di lingkungan Pondok Pesantren Putra Al-Fatah itu sudah miris sekali, sudah miris sekali sampai di model takzir itu kan miris sekali itu. Bukan kesadaran berangkatnya tapi dari keterpaksaan. Karena kenapa kita paksakan? Karena sebagaimana yang kita tahu bersama bahwasanya ketika santri Al-Fatah lulus dari pondok lalu lulus dari madrasah TBS itu salah satu indikasi ridhonya Abuya terhadap santri tersebut atau indikasi si santri tersebut dianggap murid dunia akhirat ketika si santri mendapatkan kitab yang namanya Khairul Istinad. Kitab Khairul Istinad ini adalah kumpulan daripada silsilah keilmuan Abuya. Ada yang ke hadis musalsal bil awaliyah, ada hadis musalsal bil musafahah, yang hadisnya masyhur sekali, man safahani au safaha man safahani dakhalal jannah, barang siapa yang pernah bersalaman dengan aku atau orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku ila yaumil qiyamah maka akan masuk surga. Begitu juga di dalam Khairul Istinad itu ada sanad Abuya ke kitab kitab Kutubus Syafi'iyah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada sanad beliau Kitabut Tauhid, ada sanad beliau ke Ratibul Haddad, ada sanad beliau ke yang lain-lain. Banyak sekali keilmuan di situ. Lah, salah satu indikator si santri mendapatkan ridho dari Abuya itu adalah mendapatkan kitab Khairul Istinad. Dan salah satu cara mendapatkannya adalah dengan cara menulis karya tulis ilmiah. Nah, 2 periode terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, Masya Allah, entah kenapa, apakah kami yang salah dalam mengajar atau memang anaknya sudah mulai kurang semangat, kurang tahu mana ridhonya Abuya, mana tidak ridhonya, itu ada saja santri yang gagal mendapatkan itu. Ada saja. Padahal kan eman sekali itu. Kalau seandainya keluar dari Pondok Al-Fatah itu mendapatkan tumpukan ilmu, kalau saya katakan tumpukan sanad keilmuan yang mana jelas sekali gampang kok untuk mendapatkan itu. Apa? Bikin karya tulis. Kita harapannya bikin kitab kalau bisa kan ya, tapi ya itu terlalu jauh, ekspektasi terlalu jauh. Tapi ala kulli hal nyatanya di zaman-zaman dulu alumni-alumni 3-4 tahun yang sebelumnya nyatanya mereka berhasil kok untuk mendapatkan Khairul Istinad dengan menulis karya tulis ilmiah. Akan tetapi kenapa sekarang semangatnya menurun? Ya maka terima kasih sekali kepada para panitia, kami selaku Dewan Pimpinan, Dewan Pengasuh telah membuat acara ini. Harapannya setelah ini kita semua sadar betapa pentingnya ilmu tulis menulis. Begitu juga dengan tatanannya, kemudian begitu juga dengan redaksinya dan lain-lain. Walaupun dalam hal ini kita harapkan para santri untuk menulis kitab atau menerjemah kitab, tapi salah satu untuk menuju ke sana adalah menguasai bahasa kita Indonesia. Maka pas sekali pada hari ini ketika panitia menyodorkan nama Ustadz Rosidi kepada kami, langsung kita accept, kita terima karena memang beliau dalam bidang tulis menulis tidak bisa diragukan lagi. Maka dari itu bukan sekedar harapan tapi keinginan kami dan kami wajibkan kepada seluruh peserta untuk kali ini betul-betul mendengarkan, menulis, mencatat materi yang beliau sampaikan nanti demi khidmah kepada ilmu yang kita terima dari Abuya, demi kita melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun para santri itu hakikatnya adalah penerus dari para ulama dan para ulama adalah warasatul anbiya. Di dalam sebuah makalah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i,
al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan ilmu itu adalah bagaikan hewan buruan. Maka dari itu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Cancanglah atau tangkaplah hewan-hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Maka termasuk hal yang tolol sekali, bodoh sekali, kamu mencari atau berburu seekor kidang, seekor buruan, akan tetapi setelah kamu tangkap, kamu biarkan itu lepas. Itu bagikan kalian juga kalau belajar dari pondok, belajar dari madrasah, itu kalau ada faedah-faedah yang baru tulis, jangan sampai kehilangan. Nah, sekarang nih model bocah-bocah itu sistem SKS, sistem kebut semalam ya. Kalau gitu ya apal sedelok besok lali. Dan ini bahkan diterapkan di Alfiyah juga sama. Dihafal ke sanggon bariku disetorno barbar. Dan itu tuh juga terjadi di beberapa santri yang ngafalin Al-Qur'an. Oh, enggak seperti itu. Ngafalno Quran kok nek arep setoran Nabi ya tok. Terus Pak Bakden ini kok tahu dideres. Nah, ini keliru juga. Maka salah satu bentuk menulis bentuk mengikat ilmu agar selalu terpatri di sanubari kita ya adalah caranya dengan menulis. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak, wabil khusus kepada Ustadz Rosidi dan kepada para panitia yang telah menggelar acara pada hari ini. Insya Allah Allah berikan ganjaran yang selipat-lipatnya atas kebaikan yang telah dilancarkan pada hari ini. Terima kasih, tidak panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau, Agus Haji Anik Muhammad Maki, BSCMA, kami ucapkan banyak terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni pembahasan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Rosidi, SPDI. Kami beri waktu 1 jam untuk beliau menyampaikan materi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya, Mas? Oke, sakit. Bisa. Oke. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat kami hormati Romo Haji Ahmad Abdul Fattah beserta Bunyai. Yang kami hormati sahabat dan kawan saya Gus Anik Muhammad Maki yang kayaknya tadi di Madinah atau di mana itu masih ya. Ya. Dan semua duriah ya Ahmadi dan keluarga dalam semoga diberi keberkahan, panjang usia, dan kawan-kawan santri Pondok Pesantren Al-Fatah yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk silaturahmi melalui Zoom ini gitu ya. Sebuah kesempatan yang luar biasa yang tadi saya mendengarkan background yang disampaikan oleh Gus Anik. Itu menjadi luar biasa karena penulisan di Pondok Pesantren Al-Fatah sudah sedemikian diperhatikan gitu ya. Tidak banyak pondok pesantren yang sampai sekarang itu pun kemudian mendapatkan ruang yang luas untuk mengembangkan literasinya. Maka menjadi hal yang sangat luar biasa dan kebetulan di beberapa alumni Pondok Al-Fatah juga secara prestasi sudah bagus gitu kan. Mohon ditingkatkan dan banyak juga yang sudah menulis termasuk menulis buku. Ada dulu kawan Hasan yang sekarang sudah kuliah gitu ya, beberapa bukunya sangat lumayan bagus gitu kan, ada novel-novelnya gitu, Sang Naga dan lain-lain. Semoga kawan-kawan yang lain mengikuti jejaknya dan kawan-kawan yang lain juga semoga segera menerbitkan karya-karyanya, tidak hanya untuk yang disebut oleh Gus Anik tadi sebagai keterpaksaan, tapi sebuah kesadaran untuk nasrul ilmi gitu ya, untuk berkarya yang lebih baik, yang itu dipersembahkan untuk tidak sekedar diri sendiri, tapi untuk umat, untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk peradaban secara luas. Oke, pagi ini saya akan bicara soal
santri generasi digital. Kontribusinya merawat negeri dan umat mestinya melalui literasi. Agak nyambung kalau dikaitkan dengan background yang disampaikan oleh Gus Anik tadi, kenapa kemudian beberapa tahun kemarin itu misalnya kalau ini benar gitu ya, sekitar 2 tahun terakhir, minat kawan-kawan santri di Pondok Al-Fatah itu kemudian menurun dalam hal penulisan. Agak kontraproduktif gitu ya, menjadi tidak matching karena apa? Ketika kemudian pandemi itu, maka kemudian kawan-kawan setiap hari itu banyak memegang gawe gitu kan, jajet itu kan. Hampir setiap hari memegang gawe. Tapi kemudian kenapa malah tradisi menulis itu menjadi menurun? Di saat kita kemudian hampir setiap hari dan bahkan setiap jam itu selalu memegang peralatan yang mestinya bisa berpeluang untuk meningkatkan nalar kita, meningkatkan literasi kita, dan juga meningkatkan kontribusi kita terhadap dunia intelektual dan dunia keilmuan secara umum. Oke, saya awali kenapa saya kemudian menyebutnya santri generasi digital. Jadi perlu dipahami bahwa generasi yang akrab dengan tradisi digital itu dimulai dengan generasi milenial, terus generasi Z, dan sekarang adalah generasi Alpha. Itu adalah generasi-generasi yang sangat akrab dan itu menjadi natif dalam bahasa orang, menjadi natif. Emang dia itu pengguna benar dari dunia digital. Orang-orang seperti saya itu sebenarnya pendatang. Nah, kawan-kawan yang mulai generasi milenial itu adalah kawan-kawan yang pengguna asli dari teknologi digital. Nah, saya akan sedikit mengulas beberapa catatan atau sebutan soal generasi. Ini mungkin perlu dicatat beberapa kan atau perlu diingat paling tidak. Yang pertama adalah generasi baby boomers gitu ya. Ini adalah lahir pada tahun 1946 sampai 1965. Kenapa disebut dengan generasi baby boomers? Sebab angka kelahiran bayi yang sangat besar seperti bom setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun sekira 1145, yang kita tahu dan kita ingat bahwa Perang Dunia Kedua itu ditandai dengan dijatuhkannya bom atom, sebuah penemuan yang dalam konteks keilmuan itu luar biasa gitu ya. Tapi bahwa impact-nya itu menjadi luar biasa juga. Luar biasanya apa? Karena dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima dan itu meluluh lantakkan 2 kota di Jepang tersebut gitu ya. Yang kedua adalah generasi X atau generasi baby bus, yaitu generasi yang lahir pada 1965 sampai 1980. Disebut generasi X karena terjadinya penurunan angka kelahiran bayi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau di konteks Indonesia ini menjadi agak logis gitu ya, karena ini adalah era-era setelah Orde Baru berkuasa, yaitu 65, 66 itu sekitar itu adalah mulai berakhirnya kekuasaan Pak Karno atau Bung Karno, dan sekitar tahun 1966-67 itu Jenderal Soeharto mulai memimpin Indonesia. Dan di era Soeharto dikenallah yang namanya KB, keluarga berencana. Itu kebijakan untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Selanjutnya ada generasi Y atau generasi milenial. Ini adalah generasi setelah 2 tahun setelah saya lahir. Saya lahir tahun 1979, dan generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada era 1981 sampai 1984. Generasi ini lahir saat teknologi telah maju. Pencirinya generasi ini telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone, sehingga sangat menguasai atau mahir sekali dalam bidang teknologi. Nah, ini selanjutnya adalah generasi Z, generasi yang saat ini sangat akrab disebutkan Gen Z gitu ya, kita memahaminya atau menyebutnya dengan Gen Z. Gen Z ini adalah anak-anak yang lahir pada era 1995 sampai 2010. Jadi kemungkinan besar kawan-kawan Pondok Al-Fatah yang saat ini ikut Zoom itu adalah masuk pada generasi Z gitu ya kira-kira. Nah, generasi Z ini tandanya adalah sangat akrab dan dipengaruhi oleh komputer, laptop, gawe, dan internet. Generasi ini seakan tidak bisa hidup tanpa wifi dan kuota. Wifi dan kuota menjadi
seakan menjadi napas yang sangat penting tiap hari yang harus dimiliki. Tanpa itu seakan dunia itu hampa gitu ya kira-kira. Selanjutnya adalah generasi alpha. Inilah generasi yang saat ini disebut yaitu lahir sekitar 2015 sampai 2030. Wakila itu lahir pada 2010 sampai 2024. Lepas dari perdebatan itu, generasi yang lahir di abad 21 ini adalah generasi yang lebih tidak bisa lepas dari gawe dan hidup dimanjakan dengan fasilitas orang tua atau keluarga. Ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh J. Sumardianta dan Wahidris AW. Judulnya adalah Mendidik Generasi Z dan Alpha. Ya. Ini soal penanda generasi-generasi itu. Generasi baby boomers adalah generasi X adalah generasi yang tandanya gampang beradaptasi dengan lingkungan, pekerja keras, ulet, tekun, dan tidak gampang menyerah. Rata-rata itu ya. Jadi ini bisa dicek. Orang tua Anda itu rata-rata adalah orang tua yang lahir pada era generasi Y. Sebelum generasi Y. Gitu ya. Jadi generasi baby boomers dan generasi X ya. Nah, mulai dari generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha ini adalah generasi yang kurang ulet. Nah, ini ada benarnya juga. Nanti ketika Gus Andi bilang kemudian ini sudah ada fasilitas tapi kemudian tidak banyak dimanfaatkan. Pondok sudah memfasilitasi website dan sebagainya, ruang untuk berkarya, tapi kemudian tidak banyak dimanfaatkan. Tugas atau karya yang dihasilkan oleh santri itu, menurut informasi Gus Andi tadi, hanya sekadar, nah, mungkin ya, semoga saja tidak ke depan gitu ya, sekadar sebagai tugas agar tidak ditakjir. Ini yang kemudian harus dihilangkan gitu ya. Jadi berkarya hanya karena takjiran itu menjadi tidak menarik, karena yang menarik adalah bagaimana Anda berkarya itu yang muncul dari kesadaran diri sendiri untuk nasrul ilmi yang bagaimana seperti Gus Andi tadi itu gitu ya. Nah, generasi selanjutnya adalah generasi Y, Z, dan generasi A. Ini adalah generasi yang kurang ulet, hidup dalam kemanjaan dan dimanjakan dengan fasilitas keluarga atau orang tua. Mungkin nyuci baju sendiri tidak pernah. Nah, ini teman-teman harus introspeksi diri gitu ya. Nanti coba apakah benar seperti ini tandanya sama saya gitu kan. Mungkin tidak pernah nyuci piring juga di rumah setelah makan. Atau kalau di pondok misalnya harus nyuci piring sendiri, apakah kalau tidak diwajibkan apakah nyuci sendiri tidak, saya nggak tahu juga. Bantu orang tua belanja atau memasak mungkin tidak pernah di rumah gitu ya. Sementara generasi-generasi kita, generasi X gitu ya, itu adalah generasi yang kalau diminta orang tua, belanja walaupun cowok biasa aja gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang ada yang malu. Ya, semoga kawan-kawan di Pondok Al-Fatah tidak menjadi bagian dari itu. Terus kalau sekolah, nah, sekolah di antara orang tua, antar jemput, kecuali yang emang sekolahnya itu emang satu arah dan satu jalan gitu ya, jalur gitu ya, mungkin tidak menjadi persoalan. Tapi bahwa ini juga menjadi hal yang sangat kesalahan orang tua juga gitu ya, karena orang tua itu emang saat ini terlalu memanjakan anak gitu kan. Jadi anak mestinya harus dididik dengan keras juga agar tangguh di masa depan. Kalau anak selalu dimanjakan di antar sekolah dan sebagainya ya itu repot juga. Belajar dibantu oleh guru privat atau lewat bimbel. Nah, ini mau nggak mau teman-teman harus sadar dan bimbel itu mungkin ada positifnya, tapi bahwa itu kemudian menjadikan sebuah kemanjaan lain bahwa Anda dalam konteks belajar secara mandirinya menjadi kurang gitu kan. Padahal sebenarnya konteks belajar mandiri adalah sebuah hal yang sangat penting, sehingga kalau ini menjadi tidak diamankan tradisi itu menjadi persoalan. Oke, ada bimbel, ada privat, tapi bahwa di rumah Anda tetap harus menopangnya dengan kemandirian dalam belajar. Selanjutnya adalah soal literasi, ini yang kemudian kita bahas pagi ini. Harapannya ini akan membuka wawasan kawan-kawan juga, dan ini juga mengingatkan pada saya gitu ya soal pentingnya literasi gitu ya. Jadi ada sebuah hal yang selalu saya bilang di banyak kesempatan, kita itu selalu menjadi orang yang amnesia gitu ya. Amnesia terhadap apa yang
diperintahkan oleh Tuhan terhadap kita. Jadi kita selalu memahami secara di luar di luar kepala bahwa ayat yang pertama kali diturunkan kepada umat Islam adalah Iqra. Kita paham itu, Iqra yang artinya adalah bacalah, tapi kemudian membaca itu hanya dimaknai sempit, hanya membaca doang gitu kan. Tidak ada makna lain di balik itu. Padahal membaca ini adalah tanpa ada yang dibaca menjadi hal yang sangat tidak mungkin atau mustahil. Maka membaca ini adalah menjadi sebuah perintah yang kemudian mensyaratkan ada perintah lain mestinya, yaitu menulis. Maka di luar perintah membaca, di balik itu ada perintah lain yang tidak tertulis menurut kacamata seorang sastrawan senior Indonesia, yaitu Trianta Tripikromo, bahwa di balik perintah membaca ada perintah menulis. Jadi ini penting untuk disadari kawan-kawan. Anda mungkin mempelajari sebagai tafsir Jalalain gitu ya. Tapi ini bagi sastrawan Trianta Tripikromo mungkin bisa kita katakan sebagai tafsir jalan lain. Kita memahami makna teks itu secara tekstual ansih, tidak hanya membaca teksnya aja, tapi bahwa ada makna di balik itu yang juga harus kita gali. Yang kedua adalah ada sebuah motivasi yang ini sangat luar biasa. Sebenarnya ini motivasi yang disampaikan oleh salah seorang sastrawan besar dari Bumi Gagak Rimang. Ini Bumi Gagak Rimang itu mana ya? Bumi Gagak Rimang itu adalah Blora. Blora itu adalah salah satu kabupaten yang ujung timur yang berbatasan dengan mana? Di sebelah selatan ada Grobogan, ada Ngawi, agak selatan bagian timur, terus agak barat itu ya. Agak timur itu nanti ada Bojonegoro, sampingnya lagi ada Rembang dan sebagainya. Ada Pati juga, Todana dan jadi sastrawan besar Pramudia Anantatur ini mengatakan bahwa ini banyak orang mengikutnya dan ini penting untuk dikutip ini. Bahwa orang boleh sepandai langit, setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ada satu pengingat penting lain yang saya dapatkan dari adiknya Pramudia, namanya Dr. Susilatur, yang salah satu guru dan sahabat saya di Blora, seorang tua yang luar biasa. Beliau S3-nya di Rusia, walaupun di Indonesia ini tidak diakui gelarnya. Tapi beliau pernah bercerita pada saya, kenapa kemudian Pramudia itu menjadi orang yang sangat tangguh dan sangat menulisnya energinya sangat luar biasa besar. Karena dalam ceritanya Pak Sus, saya biasa memanggilnya Pak Sus, dan mengatakan bahwa oleh Pram menulis itu dianggap sebagai tugas nasional. Artinya apa? Bahwa menulis itu adalah bagian dari nasionalisme. Maka tidak salah kalau kemudian ada salah satu penulis di Indonesia yang kemudian menulis dalam buku yang berjudul 100 tahun PES Indonesia atau 1 abad PES Indonesia, itu menulis bahwa bahkan yang namanya Indonesia sendiri itu adalah sebuah negara yang merdeka berkat perjuangan pre-nasionalisme istilahnya, yaitu perjuangan dari media massa, perjuangan oleh tulisan yang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia untuk memiliki rasa nasionalisme dan kemudian tergerak untuk merebut kemerdekaannya dari penjajah. Jadi Indonesia pernah dijajah oleh banyak negara. Yang pertama adalah Spanyol, yang kedua Inggris, yang ketiga kita tahu yang paling lama adalah kita selalu ngomong Belanda, tapi mestinya yang pertama adalah VOC. Jadi sebelum Belandanya secara kepemerintahan, yaitu kerajaan Belanda, yang turun lebih dulu mestinya adalah VOC atau Kamar Dagangnya Belanda. Baru kemudian setelah VOC bangkrut, maka diambil alih oleh kerajaan Belanda, dan kemudian yang terakhir adalah kita pernah dijajah oleh saudara tua dari Timur Raya yang mengatakan namakan sebagai saudara tua itu adalah mana? Jepang. Jepang ini menjadi negara yang walaupun hanya menjajah seumur jagung, tapi sudah luar biasa membuat ketertindasan rakyat melalui berbagai kebijakan-kebijakannya. Nah, ada lagi yang mungkin bisa dipahami. Saya ingat kalimat Imam Ghazali yang kawan-kawan pasti paham, bisa dicek di banyak buku atau di media massa.
bahwa Al-Ghazali pernah bilang bahwa kalau kita bukan anak seorang raja maka menulislah. Jadi kalau tadi Gus Anik menyatakan background betapa Rasulullah saja itu sangat memperhatikan dunia literasi, dunia penulisan, yang penulisan ini adalah bagian dari literasi, maka Imam besar Al-Ghazali itu juga memiliki sebuah pesan penting bagi kita semua. Kalau kita bukan anak seorang raja maka menulislah, karena menulis itu bisa membuat Anda menjadi orang yang sangat dikenal gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ngomong soal santri dan literasi, maka kita akan ketemu dengan impact atau dampak dari kemajuan teknologi informasi digital terutama ya. Yang pertama adalah dampak positif. Jadi dampak positif dari teknologi informasi kita sangat paham itu. Yang pertama dampak positifnya adalah bisa mengakses informasi tanpa batas. Kita saat ini bisa mengetahui keadaan di Palestina, di jalur Gaza misalnya secara real time melalui media sosial. Maka kita bisa mengetahui apa yang ada di Australia secara real time, secara tepat waktu juga itu melalui media massa. Dan kita bisa mengakses berbagai media massa yang berkembang dan media sosial. Dan di belahan bumi yang lain, itu adalah perkembangan atau dampak dari perkembangan teknologi digital. Maka dulu kalau ada yang menyebut dunia itu sebagai global village atau kampung warga, jadi dunia itu menjadi satu kampung yang sangat kecil gitu ya, itu sangat besar. Dan itu bisa kita saksikan saat ini bahwa kita bisa mengetahui apapun di berbagai belahan bumi secara real time itu gitu. Saat ini juga. Selanjutnya ada dampaknya adalah tempat untuk berbagi informasi. Kalau dalam pesannya Gus Nadir Sahusen dalam satu bukunya yang cukup dikenal itu adalah saring sebelum sharing. Maka dalam berbagi informasi itu kita juga harus meneliti dulu apakah ini berita yang benar atau berita hoax. Kalau berita hoax maka jangan sampai kita berbagi gitu. Itu menjadi pesan penting dari Profesor Kiai Haji Nadir Sahusen gitu ya. Jadi saring sebelum sharing. Jadi teliti dulu kalau Anda mau berbagi informasi. Jadi dampak positif dari kemajuan teknologi adalah kita bisa berbagi informasi dengan banyak kawan, dengan banyak komunitas, dengan banyak orang, dan bahkan masyarakat di seluruh dunia melalui media massa dan media sosial. Hanya saja catatan adalah teliti dulu informasinya. Selanjutnya adalah sarana melakukan penyelesaian konten-konten untuk penguatan kapasitas intelektual dengan guru utamanya adalah Mbak Google. Nah, ini Google itu ada pentingnya juga. Tapi bahwa kita tidak bisa selalu kemudian mempercayai Google gitu ya. Maka harus ada yang namanya tradisi intelektual itu harus dijaga. Kalau Anda dapat informasi dari Mbak Google, silahkan cek di buku-buku yang ada atau di informasi lain yang terukur validasinya. Ini adalah informasi yang baik gitu, informasi yang benar, maka bolehlah. Karena kita tahu bahwa di internet ini, di dunia digital ini, ya namanya informasi tidak hanya informasi yang baik, tapi sampah juga merajalela gitu ya. Jadi informasi sampah itu menjadi gunungan sampah yang luar biasa besar, bahkan ada mengomong sebagai tsunami sampah di teknologi digital ini menjadi sangat luar biasa. Selanjutnya adalah bisa berbagi ilmu dan gagasan kepada publik atau masyarakat secara luas. Nah, ini sudah mafhum gitu ya. Dan selanjutnya adalah ruang digital sebagai public sphere atau ruang publik. Anda bisa mengomentari apapun, dan Anda kemudian bisa nge-share apapun untuk dikomentari oleh yang lain dan lain sebagainya. Ada feedback di situ, ada timbal balik. Anda bisa mengomentari, Anda bisa merespon dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dampak kemajuan dari teknologi digital. Saya pikir kawan-kawan sudah sangat paham beberapa dampak yang sangat sangat bisa kita lihat dalam konteks teknologi digital adalah penyebaran konten-konten negatif atau hoax yang sangat sulit dibendung bagai tsunami. Grup WA rata-rata lepas kontrol tanpa filter dan mengabaikan etika. Ini salah satu contohnya gitu ya. Yang kedua adalah sarana melakukan bullying atau perundungan dalam wujud yang sangat beragam, bisa melalui ejekan,
melakukan ancaman atau intimidasi, memfitnah, dan lainnya. Selanjutnya ada anak-anak yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain gawe, terutama main game online, sehingga banyak waktunya terbuang percuma. Sebenarnya kalau kawan-kawan itu bisa memanfaatkan gawe secara baik, mestinya sangat luar biasa. Tapi kebanyakan kawan-kawan di usia yang masih labil ini, kenapa kemudian banyak yang membatasi konteks pemakaian gawenya? Karena emang teman-teman tidak bisa belum bisa memanfaatkan secara maksimal manfaat dari gawe itu. Lebih banyak terjerumus pada konteks yang kurang bermanfaat atau kontraproduktif. Fakta di dunia digital. Ini bisa disimak. Ini fakta di dunia digital. Ada tim pengais konten negatif atau AIS pada Dirjen Aplikasi Informatika Komunikasi dan Informatika RI pada telah melakukan identifikasi terhadap lebih dari 11.000 konten hoax sejak Agustus 2018 hingga Mei 2023. Hingga Mei 2023 ada sebanyak 11.642 konten hoax yang telah diidentifikasi. Ini fakta ya. Selanjutnya adalah ini ribuan. Jadi ini angka yang tidak bisa disebut atau dikatakan sangat sedikit, ini luar biasa. Puluhan belasan ribu. Yang keduanya adalah minimnya literasi masyarakat. Ini fakta lain yang memprihatinkan, minimnya literasi masyarakat. Tidak banyak yang melakukan cek dan recheck atau tabayun dalam konteks dunia santri itu, disebut dengan tabayun itu ya, terhadap informasi yang didapat. Akhirnya suka share informasi yang didapat, seakan tidak mau kalah cepat dengan yang lain. Ini tradisi kita. Kalau kita dapat informasi di WA itu seakan-akan cepat-cepatan dengan yang lain share. Biar kita dapat sangat update gitu ya. Padahal mestinya enggak. Orang yang paham media itu pasti akan sangat berhati-hati untuk share informasi yang diterimanya. Kalau ada orang yang dapat informasi di WA langsung di-share, berarti mereka adalah orang-orang yang amatiran, gitu ya. Orang-orang yang belum paham benar soal media, konteks aturan mainnya mesti. Jadi teman-teman sebagai santri jangan terjerumus di situ. Kalau ada informasi silahkan dicek dulu gitu. Selanjutnya adalah kurang menjaga etika atau kurang penghargaan terhadap publik, atau ini dalam konteks dunia digital dengan netiquette, etika di dunia digital. Nah, kalau teman-teman mau memahami soal itu, silahkan cek di berbagai situs media massa bagaimana komentar atau respon para pembaca, atau yang bahasa kita sebut dengan netizen gitu ya. Netizen, bagaimana pembaca itu mengomentari berita-berita yang ada. Jadi yang namanya saling menghujat ini menjadi sesuatu yang bukan rahasia umum. Hampir di semua berita itu banyak yang saling menghujat, mencaci maki dan sebagainya, khususnya setelah debat Pilpres saat ini. Ya. Silakan cek. Saya itu sampai senang kalau membaca berita soal bagaimana debat cawapres yang kemarin itu kemudian menjadi memorak-morandakan nalar kritis kita dan nalar moral kita. Gitu. Jadi para pendukung sana mencaci sini, pendukung sini mencaci sana, sana sini mencaci sini. Ya. Jadi sangat luar biasa mengerikan. Ini adalah kurangnya literasi kita terhadap banyak hal. Jadi kenapa kemudian literasi itu penting ya seperti itu. Jadi Anda sangat beruntung sebagai santri pondok di Al-Fatah yang kemudian sudah diberikan banyak banyak hal fasilitas terkait pengembangan literasi, dan bahkan literasi di konteks pondok Anda ini bahkan menjadi salah satu hal yang penting untuk mendapatkan khairul istinad, gitu. Kumpulan sanad dari kiai-kiai kita itu Romo Kiai Haji Ahmadi. Kalau Anda bisa menulis, itu menjadi salah satu syarat itu Anda untuk mendapatkan kumpulan sanad dari Kiai Ahmadi. Jadi itu penting. Jadi jangan hanya karena takziran. Kalau konteksnya adalah Anda mendapatkan khairul istinad itu silakan gitu. Jangan karena takziran. Selanjutnya adalah tentang literasi. Sebenarnya pemahaman kita kalau ngomong literasi itu hanya dunia menulis saja itu menjadi kurang pas. Jadi literasi itu menjadi sebuah
terminologi atau istilah yang sangat luas mestinya. Jadi literasi itu adalah kemampuan mengakses, menelaah, menganalisa, memberikan kritik dan saran, serta menciptakan beragam pesan dalam berbagai konteks. Jadi tidak hanya menulis. Jadi Anda nanti kalau ada kawan Anda yang dulu menulis karya ilmiah dan kemudian menelaahnya, nah cara bahasa Anda sebagai santri mungkin mensyarahinya itu ya. Itu juga menjadi salah satu literasi. Itu tidak hanya menulis tapi juga apa? Menganalisa dan memberikan apa? Respon-respon atau tanggapan secara intelektual. Itu menjadi menarik. Ini menjadi salah satu drop aja yang bisa Anda ambil. Jadi tidak hanya menulis dari awal sampai akhir terkait isu yang baru, tapi isu yang sudah ada Anda komentari, Anda syarahi itu juga bisa. Terus bagaimana dengan literasi media? Ini soal literasi media. Kalau literasi media adalah pemahaman orang akan literasi yang lahir dari keprihatinan masyarakat terhadap dampak buruk yang ditimbulkan. Lantaran banyak kandungan negatif dari sajian beragam platform media, tak terkecuali media sosial. Maka kemudian literasi media menjadi penting. Karena tanpa literasi media, Anda menjadi orang yang seenaknya aja bermain di dunia sosial tanpa membawa etika. Ini menjadi hal yang sangat mengerikan. Anda sebagai santri yang harus mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, tapi kalau kemudian terjerumus dalam konteks respon terhadap literasi yang sangat buruk, itu menjadi persoalan besar. Nah, bagaimana pandangan Islam soal literasi? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa literasi itu dalam konteks Islam itu sudah diperintahkan melalui ayat yang pertama kali turun, yaitu Iqra. Jadi membaca. Dan membaca itu tadi saya sebutkan tidak hanya ada perintah membaca dong, tapi juga ada makna di balik itu, yaitu bagaimana Anda juga bisa menulis. Gitu ya. Nasrul ilminya. Nah, selanjutnya santri generasi Z di era global village atau di era kampung wah. Dengan kapasitasnya sebagai generasi yang Arab dengan dunia digital, generasi milenial, generasi santri Gen Z dan generasi santri Gen A memiliki peluang untuk berperan semaksimal mungkin dengan memproduksi dan mempublikasikan konten-konten yang bermanfaat bagi publik dan bangsa. Jadi peran Anda ini sangat ditunggu. Peran Anda sangat ditunggu dalam konteks nasional ini melalui dunia digital. Selanjutnya adalah media dan media sosial oleh para santri mestinya menjadi ruang yang sangat luar biasa diapresiasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional ilmi dan dakwah. Dakwah dalam konteks santri, sebagaimana diberitakan Rasulullah, itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini penting untuk kita sampaikan. Jadi jangan kita merasa dakwah tapi malah mengajak kepada hal yang tidak baik. Itu bukan. Walaupun dengan narasi-narasi agama, dengan pakai bahasa dan kalau muatannya negatif itu tetap saja tidak boleh. Gitu ya. Maka Rasulullah mengajarkan kita bahwa dakwah itu harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan ini sangat mungkin dilakukan oleh santri-santri yang emang secara kurikulum pendidikan itu emang sangat dijaga kurikulumnya dalam konteks akhlak ini. Maka kita mengenal banyak sekali kitab-kitab akhlak berkaitan dengan akhlak atau karakter bagi santri. Ada wasoya lil abna dan sebagainya. Ada taklim muta'alim itu yang kita paham dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Penting juga dalam konteks nasrul ilmi dan nasrul qudwah. Apa itu nasrul qudwah? Menyebar keteladanan. Santri menulis soal inspirasi tokoh-tokoh, termasuk menulis keteladanan dari kiainya masing-masing untuk disebarkan kepada banyak publik, kepada banyak orang. Karena apa? Dengan itulah maka kemudian yang namanya dunia digital itu tidak hanya dipenuhi dengan narasi-narasi yang kurang baik, tapi banyak sekali juga narasi yang muncul yang sangat menginspirasi dan kemudian menjadi teladan bagi banyak masyarakat atau publik, terutama bagi santri dan pemuda generasi digital, baik itu generasi Z, generasi milenial maupun generasi alpha. Jadi ini hal yang sangat penting. Nah,
Kenapa penting untuk menggali inspirasi para ulama dan kiai-kiai Nusantara dan juga tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini, yaitu adalah agar masyarakat memahami dan menyintai tanah kelahiran dan negara. Sebab perlu diingat bahwa pondok pesantren itu tidak sekedar sebagai tempat untuk belajar mengaji. Tidak hanya untuk itu. Tapi apa? Pesantren ini adalah sebuah ruang yang memberikan kesempatan terbaik bagi para santri untuk menggali keteladanan dari sosok-sosok kiai atau ulama yang mendidiknya sebagai murabi dari satu sisi dan atau menelaah keteladannya dari sisi khidmahnya yang luar biasa terhadap ilmu bagi umat dan bagi bangsa secara luas. Nah, apa yang kemudian perlu disiapkan oleh santri? Nanti kalau terkait teknis penulisan nanti silakan kita bisa tanya jawab. Ini agak terakhir saya sampaikan perlu disiapkan dan didukung, yaitu ini yang perlu disiapkan dalam konteks santri milenial terhadap di era dunia digital saat ini. Agar para santri generasi digital bisa berkontribusi positif bagi publik dan bangsa, maka perlu disiapkan dan didukung oleh para pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat atau tokoh agama, intelektual, dan lainnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain satu, memberikan pemahaman dan pembekalan yang terprogram dan kontinu atau istimror atau terus-menerus terkait dengan literasi. Jadi pembelajaran itu tidak bisa sekali selesai, tapi yang namanya pembelajaran adalah harus kontinu, harus berkesinambungan. Tanpa itu maka akan pupus gitu ya, pupus pemahaman. Yang kedua, dorong dan dukung para santri generasi digital untuk membuat konten-konten positif yang menginspirasi, penuh keteladanan dan menunjukkan hasanah kearifan lokal dari masing-masing daerah dan pondok pesantren yang ada di Nusantara. Jadi teman-teman yang dari daerah mana silakan menulis soal tokoh atau ulama atau kiainya di daerah masing-masing itu bisa, selain kiai di pondoknya sendiri. Selanjutnya, perlu ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para santri generasi digital untuk mempublikasikan karya-karya mereka melalui beragam platform media sosial serta media digital atau daring yang bisa dipergunakan untuk sharing atau berbagi karya yang dihasilkan. Nah, dalam konteks Pondok Al-Fatah, tadi sudah disebutkan oleh Gus Anik bahwa Al-Fatah sudah memiliki website, sudah memiliki yang saya ikuti adalah Instagram dan sebagainya. Mungkin TikTok punya gitu kan. Nah, ada terakhir ini saya sampaikan, ada satu hal yang perlu kita ingat terkait komunikasi kita dan aktivitas kita di dunia digital ini. Dan ini mungkin saya belum bisa maksimal bahwa sebenarnya kalau dalam konteks yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab kalau nggak salah, kulit nasib itu bahwa seseorang itu mestinya harus berkomunikasi kepada orang lain sesuai dengan pemahaman orang, sesuai dengan pemahaman audiens, sesuai dengan pemahaman masyarakat. Maka ada satu hal yang penting kita pahami saat ini adalah bahwa bagaimana agar apa yang kita bikin itu kita produksi konten, baik itu berbentuk narasi atau tulisan atau berbentuk audiovisual atau film atau gambar dan sebagainya, itu bisa diakses oleh publik secara luas. Nah, saya kemarin diingatkan ketika ketemu dengan Prof. Inung namanya ya, Prof. Zainul Hamdi, beliau adalah Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenak RI. Ketika di Jakarta kemarin, beliau menjelaskan bagaimana mestinya saat ini salah satu yang harus dimaksimalkan adalah TikTok dan lain sebagainya. Karena apa? TikTok itu kemudian menjadi salah satu media komunikasi yang sangat luar biasa terhadap audiens di era digital saat ini. Jadi saya pikir teman-teman silakan produk atau silakan membuat karya dalam bentuk apapun, baik itu narasi, audiovisual atau lain sebagainya, mungkin lewat videogram dan sebagainya. Silakan, yang jelas manfaatkan dunia digital ini
sebagai ruang untuk nasrul ilmi dan juga untuk berdakwah, karena dengan banyaknya Anda nanti berkontribusi di situ, maka dunia maya kita, dunia digital kita, dunia digital yang ada di dunia ini tidak akan dipenuhi oleh sampah-sampah, tapi juga banyak juga apa namanya inspirasi-inspirasi, konten-konten yang sangat bermanfaat itu juga bisa didapatkan di situ, dan itu sangat membutuhkan dukungan oleh para santri, sangat membutuhkan oleh dukungan para pondok-pondok dalam upaya untuk meningkatkan literasi para santrinya. Seperti itu sebagai pengantar. Silakan nanti kalau mau tanya jawab, sumonggo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sumonggo, Pak Moderator. Pada beliau Ustadz Rosidi SPDI kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya akan saya mulai untuk bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat dalam berkarya? Sudah? Ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau soal semangat ini masuk pada ranah personal gitu ya, pada diri sendiri. Tapi yang jelas sebenarnya beberapa kasus pengalaman adalah bahwa menulis itu tidak mesti karena kesadaran. Bisa aja menulis itu emang semangat menulis itu muncul karena keterpaksaan, ada aja. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman terjerumus pada yang kedua misalnya, itu tidak menjadi persoalan. Anda sekarang misalnya menulis karena apa namanya? Karena emang daripada ditakzir, ya tidak masalah. Yang jelas itu bisa memotivasi Anda. Nah, kalau di luar itu, maka sebenarnya masuk pada ranah personal. Karena apa? Banyak sekali orang yang walaupun tahu bahwa Iqra itu adalah perintah dari Tuhan untuk membaca bagi kita, artinya itu adalah perintah untuk meningkatkan literasi, gitu kan, menguasai literasi, tapi bahwa tidak banyak yang sadar. Nah, dari sedikitnya kesadaran itu, maka kemudian sebenarnya ada peluang yang baik yang kita dapatkan. Karena apa? Dari sedikitnya orang yang menguasai pemahaman literasi yang baik, maka itu adalah peluang Anda untuk menjadi perfect atau profesional di bidang literasi. Saya misalnya mungkin tidak hebat-hebat banget, tapi bahwa di konteks ini saya sudah belajar atau terjun di dunia literasi sudah masuk mulai tahun 2001 sampai sekarang. Sudah lebih dari 20 tahun saya mantan dunia jurnalisme, dan dari sini saya dikenal dengan banyak orang, banyak komunitas, dan sehingga saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi salah satu motivasi terbaik Anda dengan menekuni dunia literasi adalah satu, di luar untuk nasrul ilmi, yang kedua adalah bahwa Anda punya banyak peluang lain untuk bisa bersosialisasi atau bertemu dengan banyak kelompok dengan atau melalui karya-karya yang Anda lahirkan. Kalau Anda misalnya bisa menulis puisi kemudian dibaca oleh ribuan orang atau paling enggak ratusan lah, itu kemudian mereka terkesima dengan karya Anda, maka Anda bisa bersosialisasi, Anda bisa saling mengenal, dan mungkin akan ada yang berkirim surat melalui kontak digital Anda, baik melalui medsos, email dan sebagainya. Itu pasti akan menarik. Jadi soal semangat secara personal itu Anda yang lebih paham, tapi bahwa mungkin ada spirit-spirit yang bisa diambil adalah bahwa jika Anda menekuni dunia literasi itu adalah sebuah pilihan yang saya kira cukup menarik. Karena apa? Tidak banyak orang yang kemudian tertarik untuk menekuni dunia ini. Sementara di dunia profesional, silakan dicek. Di dunia profesional, dimanapun institusinya, lembaganya, itu selalu membutuhkan orang-orang yang cakap atau cerdas dalam bidang literasi. Mulai dari tingkat pusat kepresidenan, itu punya yang namanya divisi pers dan informasi atau biro pers kalau di TNI Polri, mereka punya institusi yang secara serius menangani bidang media dan publikasi atau pers gitu ya. Di semua tingkatan ada yang namanya humas atau PR.
public relation itu adalah sebuah bidang yang mensyaratkan kecakapan dalam bidang literasi. Jadi dimanapun di pondok pesantren sendiri Anda di Al-Fatah punya bidang yang pasti sangat konsisten dan punya tanggung jawab di bidang itu gitu ya. Dan namanya bidang publikasi dan media massa. Mungkin ada yang bidang website, ada yang menangani bidang media sosial, apapun namanya itu adalah bagian dari bidang publikasi dan itu masuk dalam ranah literasi. Bahwa dimanapun tempatnya yang namanya kemampuan literasi itu sangat dibutuhkan. Maka peluang Anda itu menjadi seorang profesional di bidang literasi itu sangat penting karena apa? Tidak banyak orang yang mau terjun atau menekuni dunia ini. Orang bisa membaca, tapi tidak banyak orang yang memiliki kepedulian atau memilih untuk menjadi seorang penulis yang baik. Jadi saya pikir itu. Terima kasih. Monggo kalau ada yang lain. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya. Sepertinya Mas Arifin. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Tentang penulisan dan media, Pak. Ya. Di era sekarang ini kan ada kata-kata lo ganteng, lo aman, lo cantik, lo aman, lo glowing, lo aman. Nah, dalam artian kebanyakan orang sekarang melihat bukan tentang unsur mangkol wala tangzur mangkol, tapi unsur mangkol wala tangzur makol. Nah, gimana kita dalam menyikapi hal ini? Apakah kita juga harus glowing dulu supaya lebih didengar sebelum dakwah untuk bisa menjangkau lebih ke anak-anak muda atau dengan cara yang gimana, Pak? Kalau itu kan pakai cara yang terkesan instan atau pakai cara yang gimana? Saran dari Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi orang kadang bisa tenar karena emang dia bisa ditopang karena mungkin cantik, ganteng gitu ya. Tapi bahwa ada satu makalah lain yang pernah saya dapat bahwa seseorang itu bisa terlihat lebih cantik atau ganteng kalau dia cerdas. Kalau dia bisa menulis dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya ini menjadi hal yang benar mungkin dalam konteks guyonan anak-anak era digital saat ini, tapi bahwa Anda ganteng saja atau cantik saja tidak penting. Karena kalau pasti mereka kalau cuma hanya bermodalkan ganteng dan cantik, mereka butuh yang namanya tim kreatif, gitu ya kira-kira. Tapi kalau Anda dengan Anda sendiri punya passion sendiri, Anda punya minat sendiri, ya, ini pasti akan luar biasa. Anda cek silakan, Oprah Winfrey misalnya. Oprah Winfrey itu menjadi tahu ya Oprah Winfrey ya? Ya, Oprah Winfrey ini adalah menjadi seorang teladan menarik bagi kita. Beliau menjadi pakar program TV diskusi yang menjadi luar biasa keren gitu kan. Beliau tidak membutuhkan soal cantik atau apa, tapi beliau luar biasa. Jadi luar biasanya. Nah, ada yang cantik dan cerdas kayak Najwa Shihab. Itu penting. Tapi dia tidak mengandalkan background keluarga dan juga background alma mater dan face mungkin ya. Tapi karena emang Najwa itu emang orangnya cerdas. Jadi saya mungkin lebih tertarik ganteng, cantik itu bonus lah kalau dalam bahasanya seorang pelawak nasional itu Tukul Arwana gitu ya. Itu mungkin bonus. Tapi bahwa Anda secara komunikasi menjadi lebih diterima dan menjadi lebih baik secara komunikasi dan informasi kalau ditopang dengan intelektualitas gitu ya, dengan pemahaman yang baik. Saya pikir Yusuf Fala ini menjadi contoh juga bagi kawan-kawan di Pondok Al-Fatah untuk berprestasi gitu ya, untuk menulis dan sebagainya. Tolong jangan pintar sendiri. Jadi saya kalau di forum-forum pelatihan saya selalu bilang, Anda itu kalau pintar sendiri itu jadi tidak keren. Yang keren adalah Anda pintar tapi orang-orang di sekitar Anda juga ikut pintar. Itu ya. Jadi silakan berbagi dengan kawan-kawannya. Kalau teknis gitu nanti silakan nanti bisa komunikasi japri saya kalau mau tanya-tanya silakan. Oke. Gitu Yusuf Falah ungdur ilal mangkol wala tangdib ilal mangkol gitu ya.
Jadi saya pikir saya lebih senang ke itu daripada kebalik gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Gus Sanik, sudah Ya. ada di chat obrolan niku. Bentar, Tulisan saya biar cek. bisa viral itu gimana Ustadz? Pertanyaan saking Gus Sanik. Tulisan. Biar bisa viral itu gimana Ustadz? Oke, siap. Tulisan biar bisa viral, gitu ya? Ya. Ya. Tulisan biar viral itu ada strateginya. Satu bisa karena natural, jadi mungkin satu karena isu, karena isunya emang pas. Anda saat ini kalau mau nulis isu soal cawapres, mungkin banyak yang akan komentari gitu ya. Jadi viral karena isunya emang tepat. Yang kedua, punya pendukung banyak emang, atau punya fans gitu ya. Jadi apa namanya? Punya fans banyak. Jadi artis-artis itu kalau nulis apapun tetap viral walaupun nggak mutu gitu kan, misalnya. Tapi karena emang dia punya fans. Anda nulis kalau mau viral silakan nulis soal mungkin OI, anak-anak OI, komunitas OI, orang Indonesia. Apa itu OI, orang Indonesia? Itu adalah fansnya siapa? Iwan Fals. Iwan Fals. Anda coba nulis soal tokoh Iwan Fals dari sisi apa? Dari sisi lirik-liriknya yang sangat agamis atau religius. Saya pernah ngedit buku pada era tahun 2007 kalau nggak 2008. Judulnya adalah perjalanan batin menelisik perjalanan batin Iwan Fals. Tapi saya udah nggak punya buku. Saya waktu itu pernah ngedit buku itu, dimintai tolong oleh kawan penerbit Jogja, yaitu Grafindo Media, untuk ngedit naskah itu. Saya pikir itu bisa dicek. Anda kalau nulis soal Iwan Fals punya basic masa yang sangat luar biasa besar, puluhan juta, mungkin bisa di atas 40 juta gitu ya. Karena apapun coba Anda kalau lihat konser itu pasti ada yang bawa OI atau nulis soal slang. Slanker. Jangan dikira bahwa lirik-lirik lagunya slang itu hanya keras aja, tapi ada nilai-nilai religiusitasnya, nilai-nilai agamisnya. Itu bisa dicek. Coba Anda nulis soal menelaah nilai-nilai religiusitas lagu slang. Nah, kan bagus. Itu pasti bisa viral. Nah, ada yang bisa disetting. Jadi berita viral atau tulisan viral itu bisa disetting. Misalnya, kawan-kawan di Al-Fatah itu ada berapa? Ada misalnya 100, misalnya ada 200. Kemudian nulislah salah satu isu misalnya adalah kontribusi santri dalam Pilpres 2024. Temanya sederhana, tapi kan terkait Pilpres. Nah, agar itu bisa banyak diakses oleh publik, oleh orang, maka masing-masing anak, ini kalau mau ngomong viral aja, Anda bikin akun lah satu orang paling enggak 4 atau 5. 4 atau 5, terus bikin tagar. Bikin tagarnya misalnya Pilpres, terus santri Al-Fatah, terus Pilpres 2024, atau Pilpres santun, Pilpres Pilpres jurdil dan apa gitu. Nah, itu kan nanti semua anak nge-share itu. Tapi di waktunya diatur. Misalnya dalam waktu antara pukul 8 sampai pukul 12 siang, teman-teman harus memaksimalkan itu. Semua anak bikin tulisan yang merespon soal tulisan yang sudah ada, diapresiasi. Wah, ini menarik nih, tulisannya keren, banyak pemikiran yang bagus itu kan. Terus ada tagarnya di bawahnya. Semua saling itu. Masing-masing anak kalau misalnya di Al-Fatah punya 100 santri dan masing-masing santri itu punya 4 atau taruhlah 5 akun misalnya. Ini 5 akun misalnya. 5 kali 100 sudah 500 gitu ya. 500. Sudah ada 500 apresiasi atau respon dari pembaca. Walaupun itu kita setting gitu ya. Ini belum nanti teman-teman Anda, teman-teman sekolah, teman-teman pondok, keluarga dan saudara, tolong dong ini diapresiasi dan itu pasti akan cepat viral. Jadi perlu diingat berita viral itu bisa karena emang isunya artinya itu natural gitu ya. Itu emang sudah dengan sendirinya bisa viral karena isu atau karena ketokohannya yang menjadikan viral, artis, tokoh publik misalnya. Jadi Habib Lutfi misalnya beliau jauh apa
terus di-share, insya Allah pasti cepat viral kalau bisa dimainkan gitu ya. Terus Dawe Yai Ahmadi, ya, soal misalnya mungkin ada pilpres, bahwa pilpres harus seperti ini, yang santun jangan menjelek-jelekan yang lain, karena semuanya adalah tokoh bangsa, tokoh pilihan Indonesia gitu kan. Nah itu nanti di retweet, itu pasti akan cepat dikenal, cepat viral gitu ya. Jadi itu yang bisa normal atau natural dan bisa juga disetting atau karena permainan. Nah, rata-rata yang di medsos itu kalau apalagi menjelang pilpres ini karena permainan. Ada yang namanya buzzer yang kita sekarang kenal gitu ya. Ada buzzer itu sekarang wah, luar biasa. Nah, teman-teman boleh melakukan itu tapi dalam konteks yang lebih bermanfaat dan produktif gitu ya. Jadi silakan dalam konteks dakwah nanti kemudian saling merespon, terus saling oh ini menarik ini, wah terima kasih atas masukan-masukannya, terima kasih atas sharing ilmunya yang luar biasa ini, semoga berkah. Nah, itu trik gitu ya, trik, dan itu teman-teman santri harus paham. Teman-teman santri harus paham, terutama santri Pondok Al-Fatah, silakan itu dipahami karena itu penting juga dalam konteks dunia yang sekarang ngomongin soal pasti omongan viral gitu ya. Maka kadang kita bisa juga harus terjun untuk membuat viral. Nah, salah satu yang bisa cepat membuat viral itu konon saat sekarang adalah TikTok. Itu bisa dimainkan, gitu ya. Jadi silakan teman-teman itu trik atau strategi membuat viral sebuah isu bisa karena natural. Dan saya pikir Gus Anik itu sudah punya banyak fans, gitu ya. Gus Anik sudah punya banyak fans, silakan di tag Gus Anik di IG-nya gitu kan. Apalagi beliau punya jamaah sholawat, jamaah pengajian tafsir di Masjid Agung Kudus gitu kan. Belum lagi santrinya sendiri di Pondok Al-Fatah, santri-santrinya dulu di TBS gitu kan, santrinya ya Ahmadi. Saya pikir akan sangat cepat direspon. Gitu ya. Saya pikir itu, monggo, kalau ada yang lain. Mungkin tadi Saudara Fala juga ingin bertanya. Silakan. Oh, belum tadi Falah. Kirain sudah. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin bertanya, ya ngapunten, kita ini sebagai generasi Z terkenal dengan kedekatan kita dengan teknologi ya. Seperti contoh munculnya AI atau Artificial Intelligence. Dan ini banyak menurunkan ke orisinalan atau original sebuah karya itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan kita atau bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut, Yai? Ya. Jadi di dunia teknologi itu emang ada hal-hal yang tidak bisa kita lawan karena emang itu sudah menjadi software yang luar biasa, aplikasi gitu ya. Tapi bahwa filter kita adalah secara moral gitu. Filter kita adalah secara moral. Tidak bisa kemudian kita secara intelektual ngomong bahwa produk dari AI itu kemudian kita omongkan sebagai produk atau karya kita sendiri. Jadi kita nyebut satu kata kemudian sudah muncul berhalaman-halaman gitu kan, tanpa kita harus berpikir keras. Artinya apa? Bahwa yang yang perlu kita kedepankan dalam konteks intelektual adalah ada yang namanya satu kejujuran intelektual. Kita penting gitu ya. Nah, itu kita jangan sampai terjerumus pada berkarya tapi sebenarnya itu bukan karya kita, itu karya dari produk aplikasi misalnya. Jadi itu tidaklah. Misalnya keren pun itu bukan karya kita secara personal. Dan yang kedua sebenarnya dalam konteks intelektual itu ada salah satu aplikasi atau sistem atau yang kemudian bisa mendeteksi apakah itu karya asli atau tidak. Apakah itu plagiasi atau tidak. Namanya adalah Turnitin. Ini biasanya yang punya adalah perpustakaan itu. Turnitin. Itu bisa dicek bagaimana tingkat validasi dari karya Anda. Jadi itu bisa dicek ya. Jadi ada aplikasi yang sudah ini sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2017 seingat saya sudah dikenal, namanya Turnitin. Ini adalah untuk mengecek dari validasi sebuah karya.
Kalau itu nanti plagiasi ada ketemu, bisa, oh ini plagiasinya berapa persen plagiasinya, ini plagiasinya 30% atau 40% atau 60%. Nah, kalau sudah di atas 40% itu sudah. Tapi kalau nggak salah kalau di atas 20 itu kayak masih bisa dinegosiasi. Gitu ya. Jadi saya pikir yang harus dikedepankan adalah kejujuran intelektual. Kalau emang itu bukan produk kita, ya kenapa harus diomongkan sebagai karya kita. Dan secara filter sudah ada aplikasi yang lainnya, itu Turnitin itu sendiri. Gitu ya, jadi malah saya pikir Anda sebagai anak pondok tidak akan melakukan itu. Gitu ya, kira-kira. Oke, monggo yang lain. Matur suwun Yai. Monggo, makasih sama-sama. Mungkin yang lain masih ada ingin bertanya. Silakan. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan santri Gen Z. Zaman generasi di dunia. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Yang kedua generasi X, yaitu pada tahun 1960 sampai 1980. Yang ketiga generasi Y milenial, yaitu pada tahun 1981 sampai 1984. Yang keempat Gen Z, yaitu pada tahun 1985 sampai 2010. Yang kelima adalah generasi Alpha, yaitu 2015 sampai 2030. Lakila ada yang sampai 2024. Generasi Y, Z, dan Alpha adalah generasi yang kurang ulet dan dimanjakan oleh teknologi zaman sekarang. Generasi X adalah generasi yang sangat ulet dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Lanjut, orang boleh sepandai langit, tapi jika dia tidak menulis, maka dia akan dilupakan seseorang. Karena menulis itu akan terkenang dalam keabadian. Lanjut, menurut Pramoedya Ananta Tor, salah satu faktor kemerdekaan Indonesia disebabkan oleh dunia politik jurnalistik, oleh tokoh-tokoh penting kemerdekaan RI. Dampak positif teknologi digital adalah satu, bisa mengetahui informasi tanpa batas secara real time melalui media massa. Yang kedua, bisa berbagi gagasan dan ilmu kepada masyarakat luas tanpa jarak. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan teknologi digital. Yang pertama, penyebaran informasi yang tidak terkontrol. Yang kedua, adanya cyberbullying, intimidasi, dan lain-lain. Yang ketiga, habisnya waktu hanya untuk main game online. Fakta dunia digital. Yang pertama, Dirjen Informasi dan Komunikasi memberantas ribuan informasi hoaks antara 2018 sampai 2023. Yang kedua, menurunnya minat literasi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya menjaga etika di dunia digital atau dunia maya. Literasi adalah kemampuan analisa, memberi saran, dan kritik dalam suatu permasalahan dan isu yang ada. Literasi media adalah kemampuan analisa karena keprihatinan masyarakat dalam dunia maya. Dalam konteks Islam, sudah disinggung dalam ayat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu pada ayat Iqra. Yang artinya adalah membaca, tapi ada makna lain yang terkandung dalam ayat tersebut, yakni tulislah. Hal yang perlu dilakukan santri terhadap dunia digital saat ini. Yang pertama, memberikan pemahaman yang kontinu terhadap pentingnya literasi pada santri. Yang kedua, mendorong dan mendukung santri yang membuat konten positif, terutama konten ulama seluruh Indonesia. Yang ketiga, memanfaatkan semua platform media sosial untuk menyebarkan konten positif hasil karya santri. Juga tadi salah satu cara agar tulisan bisa viral adalah yang pertama natural, yang kedua isunya pas seperti sekarang, yaitu
masa politik. Yang ketiga, punya pendukung. Yang keempat, ketokohan. Ini itu yang bisa saya simpulkan. Acara yang kelima yakni penutup. Tapi sebelumnya kami selaku moderator pada acara webinar pada pagi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku. Mari kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan tasbih, sholawat, dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.